dengan anak aku. Yang pertama kali aku kenal adalah waktu dia usia 14 tahun. Waktu itu, dan aku berterima kasih sekali karena mau diajakin live Instagram setelah kemarin Mbak Via Valen. Mudah-mudahan juga Dede hari ini diberikan kesehatan, panjang umur, dan tentunya dengan rahmat dan rizki yang luar biasa. Karena di musim pandemi ini banyak orang yang merasa dirinya teraniaya atau dirinya tidak seperti sebelum-sebelumnya, dalam artian semuanya lagi pada terpuruk gitu. Tapi Bunda melihat Dede makin eksis, Bunda senang banget, Bunda bahagia karena harapan Bunda selama ini melihat anak-anak didik Bunda menjadi orang-orang hebat itu sudah istilahnya udah kelihatan nih dari jauh nih, pintunya udah mulai dibuka dikit-dikit gitu. Alhamdulillah. Terima kasih udah datang di Instagram Bunda. Disapa dulu nih, banyak ada Ica, ada Firda, semuanya tuh. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Tetap Amin. Semangat. Tetap di rumah. Kalau nggak penting banget jangan keluar. Ada cookies Dedek cantik banget. Ada Aulia Yudika. Semuanya pengen disalamin. Tapi sambil salam-salam, kita ngobrol ya, Dede. Oke, Bunda. Oke, pertama kali saya ketemu Dede Lesti di audisi tahun 2014 ya? 2013. 2013. Dan Dede waktu itu usianya masih 14 tahun. Dengan datang ketemu Bunda pakai rok mini lucu banget. Bedaknya masih belang bomteng. Kulitnya masih hitam. Terus karena belum 14 tahun ya Bun waktu itu, karena audisi kan akhir 2013 ya. Iya, 2014 Bunda ketemu Dedek ya. 2013 audisi di Bandung. Oke. Ya maklum ya nak ya, wis umur jadi ya agak lemot dikit. Tidak banyak orang yang tahu Dede itu seperti apa. Yang orang tahu adalah Dede itu suaranya bagus, cetar gitu. Tapi kepribadiannya banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang tidak tahu harapan cita-cita ke depan seperti apa dan perjalanannya seperti apa. Kalau yang Bunda tahu, Dede itu adalah anak yang nggak banyak bicara gitu. Anak yang ya Bunda semuanya dianggap baik gitu. Nah, setelah kemarin-kemarin nih Bunda lihat kan kalau di TV setelah perceraian manja dengan si Ono gitu. Ya Allah. Dede itu kelihatan semakin dewasa gitu. Dan aku tuh seneng banget lihat Dede itu benar-benar ya inilah hidup gitu. Mau diapain lagi kalau memang bukan jodoh, Allah berarti tidak memberikan aku jalan. Kita ngomongin masalah itu dulu nggak apa-apa ya. Tetapi aku melihat di sisi yang baiknya Dede itu kayaknya ya ini Allah udah ngasih jalan kok. Gitu. Kalian nggak boleh resah karena hidup aku masih panjang. Menurut Dede gimana tuh? Iya, jadi jadikan semua itu pengalaman aja, karena kita juga tidak bisa membenci masa lalu kita, nggak boleh malah, karena apalagi saling menjelekkan sih menurut Dede itu hal yang tidak baik ya. Walaupun manusiawi, pasti kecewa, pasti sakit hati. Tapi dulu kan satu sama lain pernah saling menyayangi, pernah saling mencintai. Jadi menurut Dede ya jadikan itu pengalaman aja sih, jadikan itu pelajaran untuk kedepannya menjadi yang lebih baik lagi. Berarti harus diperbaiki aja mana yang terlalu berlebihan, mana yang tidak baik, gitu aja sih Bunda. Terus simple aja, kita sebagai manusia cuma bisa berencana, jadi ya udah dijalani aja sih kalau dilihat. Jadi ada yang bilang nih, udah buru-buru aja namanya Mimi Murniati nih. Bunda tanya Dede dong, mengatasi pandemi itu gimana sih gitu. Nah, gimana menurut Dede?
Ya, kita kan tidak pernah tahu ya, ujian dari Allah tuh datang kapan aja. Jadi menurut Dede disyukuri aja, karena benar kata Bunda tadi, ini nggak kena sama orang yang kehidupannya, ya mereka nggak tahu juga kehidupan Dede aslinya seperti apa. Kelihatannya mungkin karena sering tiap hari di TV nih banyak duit dan bla 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 bla, tapi alhamdulillah itu kan doa gitu. Jadi menurut Dede sih semuanya ya, semua orang lagi merasakan dampak dari wabah virus ini. Menurut Dede mah disyukuri aja sih, nggak apa-apa, dinikmati, minta doa aja terus diperbaiki apa yang apa salah kita, semakin mendekatkan diri sama Tuhan gitu aja sih Bunda. Bagus sih. Positifnya ya jadi lebih banyak dengan keluarga gitu. Ya, rata-rata jawaban yang banyak Bunda dapat sih memang bisa dekat dengan orang tua di rumah, bisa sholat bareng, bisa sharing dengan apa yang terjadi antara mereka dan kita, antara kita dan mereka gitu, dalam artian kita itu keluarga gitu. Betul. Terus Bunda mau tanya nih, Dedek selama ini tuh ke depan pengen apa sih? Karena kan selama ini Dede kan sekarang nih udah dapat posisi yang bagus nih sebagai seorang penyanyi yang sudah mulai dapat signature, dalam artian udah punya di publik itu udah punya fans, terus udah punya stempel seorang Lesti itu punya karakter sebagai pedangdut generasi masa depan yang cukup bisa diandalkan gitu. Menurut Dede ini udah cukup apa belum sih? Kalau dari segi Dede sebagai manusianya yang benar, maksudnya keinginannya tuh ya masih luas, masih panjang sekali, pengen ini gitu. Tapi buat Dede sih yang simpelnya sebenarnya masih ada yang belum Dede capai Bunda. Apa tuh? Dede sebagai penyanyi itu ngerasa kayak masih, Dede sebagai penyanyi tuh kayak belum sempurna. Kalau dibilang sempurna, Dede belum punya album Bunda. Jadi sebenarnya pencapaian Dede tuh, Dede sebagai penyanyi apalagi alhamdulillah disupport dengan wadah yang sangat luar biasa gitu. Jadi pengen banget punya karya yang memang itu real, lagu-lagu Dede sendiri. Bukannya Dede kan selama ini nyanyi bagus semua tuh lagunya, itu bukan album, single. Jadi setiap tahun tuh single Bunda, belum album. Gitu. Sebenarnya pengen, nah rencananya tahun ini sebenarnya, cuman tapi udah ngumpulin lagu belum? Udah ke pending karena kan nggak ke studionya juga, mau rekamannya juga nggak bisa. Jadi memang udah di pending dulu. Oke. Terus apalagi selain itu, apalagi? Apa ya? Ya pengen, kalau untuk karyanya sih pengen, karena menurut Dede pada saat itu wadahnya Dede tuh untuk berkreasi menyanyikan lagu dangdut dengan genre apa, pop dengan dangdut atau jazz dengan dangdut atau apapun itu. Jadi kesempatan pada saat itu tuh wadahnya nggak banyak seperti anak-anak yang sekarang, betul nggak Bunda? Karena pada zamannya Dede DA1 waktu itu masih penyanyi dengan harus mengeluarkan karakter kita sendiri aja dulu, yang penting nyanyi benar gitu, nggak niru-niru orang. Kalau anak-anak yang sekarang tuh kan dia bisa mengeksplor kemampuannya dia gitu dengan mengaransemen lagunya dibuat apa. Tapi Dede juga bersyukurnya alhamdulillah sekarang jadinya belajar dengan anak-anak yang sekarang lagi berjuang juga gitu, karena kadang kan suka dikasih kesempatan buat duet sama mereka gitu. Itu sih yang masih belum Dede bisa tunjukkan kepada seluruh pencinta dangdut gitu. Jadi belum mengeksplor sepenuhnya gitu loh Bunda. Oke. Jadi kalau menurut Bunda begini,
Bagus sih, Dedek punya punya keinginan banyak gitu, punya harapan banyak dan punya cita-cita yang banyak. Memang setiap orang itu yang benar nih ya, setiap orang itu diwajibkan punya schedule dalam hidupnya. Dalam artian punya sesuatu yang punya planning yang bagus, punya perencanaan yang bagus ke depan. Jadi tahu gitu kondisinya, aku hari ini mau apa nih, besok itu mau apa, minggu depan mau apa, hari bulan depan mau apa, tahun depan harus ngapain. Itu bagus. Jadi kita itu sudah ada pekerjaan. Jadi kitanya juga nggak kosong mikir besok mau ngapain ya, atau besok mau makan apa, kan jadi bingung gitu. Tapi Dedek, semuanya butuh proses. Jadi Dedek juga yang harus diingat adalah semuanya butuh proses. Kalau proses itu Dedek usianya masih sekarang berapa? 20? Bentar lagi 21 Bunda. Nah, kalau ngomongin usia masih 21, itu perjalanan masih panjang banget. Jadi nggak usah resah dan nggak usah buru-buru kawin juga gitu. Kalau pengen cita-citanya tercapai gitu. Iya, betul. Jadi kalau mau punya planning yang bagus memang seperti itu, dan semuanya butuh proses. Kita nggak bisa serakah gitu untuk misalkan mendapatkan satu hari bisa mendapatkan rencana banyak dari kita sendiri. Nggak bakalan kecapai gitu. Sama seperti Bunda pengen nih punya hari ini karaoke-nya mau buka nih, 1 bulan ini harus buka 10 cabang gitu. Nggak mungkin juga kesampaian seperti itu, karena kan tenaga dan lain sebagainya itu butuh. Jadi butuh proses ya. Jadi aku suka banget Dedek punya keinginan banyak. Tetapi ya satu hal, Dedek tidak boleh melakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan, karena itu akan membuat Dedek tidak akan mampu mendapatkan itu. Misalkan Dedek punya pengen rekaman. Kalau menurut aku memang rekaman album itu penting, tetapi menurut aku zaman sekarang itu album itu nggak penting justru. Gitu. Kalau kamu punya single, misalkan singlenya 10 single, itu bisa kamu rangkai jadi satu, dan itu bisa menjadi lagu yang the bestnya Lesti. Itu juga pasti akan mendapat respon yang bagus. Menurut Bunda idenya itu sih, karena kalau dia punya satu album nih, Bunda kan albumnya banyak nih. Kalau punya album banyak gitu, isi yang di dalamnya semuanya bagus, tapi gacoannya tinggal cuma 1 atau 2. Yang bawahnya sebenarnya dari 8 itu juga bagus-bagus. Sayang juga kalau nggak didengarin banyak orang, hanya untuk mengejar punya album. Tetapi kalau Dedek punya single, mau singlenya 20 aja, Dedek sudah bisa jadikan jadi 2 album. Dan itu the best Lesti semua. Menurut Bunda masukannya itu sih. Dan mudah-mudahan banyak juga yang setuju. Iya, jadi kesimpulannya berarti biar tidak membuang waktu juga, maksudnya semuanya kan kelihatan nih single Dede yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Menurut Bunda sayang. Menurut Bunda sayang karena kalau seandainya Dedek bikin model kayak begitu, zaman sekarang sih memang masih kurang ya. Menurut Bunda gitu. Bukan Bunda. Jadi kan Dede punya lagu yang pertama nih, lagu Kejora. Terus kalau disatuin tuh tahun ini Dede nyanyi lagu ini, punya lagu ini gitu maksudnya. Jadi nggak usah rekaman lagi lagu baru. Karena sayang juga sih ya Bunda, karena untuk zaman sekarang kan semuanya udah serba digital memang. Jadi bener kata Bunda, sayang lagunya, karena lagu-lagu yang lain juga kenapa tidak mungkin bisa juga di aransemen ulang, tidak dengan lagu yang baru, begitu bukan Bunda? Betul. Aku sih setuju. Terus ke depan Dedek kalau ngomongin masalah pilihan hidup, pilihan hidup Dedek itu seperti apa yang diharapkan? Yang simpel aja, yang banyak orang penasaran, kenapa sih kok nggak jadi sama ini, padahal ini udah begini, udah begitu gitu. Harapan Dedek pencapaiannya untuk mendapatkan seorang teman baik yang bisa menemani Dedek itu seperti apa gitu. Ya, Dedek ini kan di dunia entertain. Udah gitu anak perempuan satu-satunya. Jadi sih harapan orang tua pasti pengen baik ya. Iya, nggak mesti yang gimana-gimana, yang penting dia mau berusaha
Dia tahu tanggung jawabnya dia sebagai laki-laki apa. Satu, maksudnya bisa bekerja sama untuk membangun rumah tangga di masa depan tuh harus seperti apa. Terus mungkin dia tahu dia sebagai entertainer gitu, jadi nggak mau yang ya cuma bisa mengandalkan Dede sebagai Dede sebagai penyanyi dangdut, apalagi orang kan taunya penyanyi dangdut duitnya banyak nih gitu nih, berbicara penyanyi dangdut gitu. Dia pengennya gimana dia yang bisa menata hidup ke depan, bisa menghidupi keluarga. Nggak mesti yang dia pengusaha apa enggak Bunda, yang penting dia punya basic, dia mau berusaha, sama dia bisa membimbing untuk dunia dan akhirat, itu aja sih. Bagus. Jadi jangan pernah pilih-pilih, ntar pilih tepu oleh bongkeng. Kalau orang Jawa gitu bilang. Apa itu Bunda artinya? Ya, memilih yang benar-benar milih, terlalu banyak milih-milih, akhirnya malah dapat yang nggak bener gitu. Iya, yang penting dia mau sama-sama dari nol aja, sama-sama berjuang, sayang sama orang tua, itu aja sih Bunda. Dede, adakah kejadian apa gitu atau hal yang membuat Dede memutuskan untuk berhijab? Ada pasti Bunda, karena alhamdulillah Dede juga mendapatkan hidayahnya tuh Masya Allah. Jadi pada saat itu Dede nyanyi, belajar dulu kan Dede masih pakai, terus kalau nyanyi dilepas, dipakai, kalau nyanyi dilepas. Cuma Dede berpikir kok malu gitu ya, kayak macam nggak ada niat mempermainkan, tapi malu sama diri sendiri gitu. Kenapa harus dibuka tutup gitu? Kalau sudah siap untuk dipakai, kenapa tidak? Dan itu kan sebenarnya harus ya kalau untuk perempuan gitu. Jadi pada saat itu Dede dalam hati tuh nggak mengucap Bunda, cuman Dede kan penyanyi dangdut pula gitu. Kalau Dede pakai kerudung, dalam hati tuh ntar takutnya Dede nggak dipakai lagi gitu Bunda. Tapi di sana sini Dede suaranya putus-putus ya, signalnya kurang bagus, tapi nggak apa-apa. Setiap orang punya itu ya lagunya Dede. Terus akhirnya Dede tuh sama Allah tuh diliatin Bunda. Nah Dede tak dalam hati itu kan harga ada off air lagi, tapi nggak dipakai lagi, dan lain sebagainya. Pada akhirnya beberapa bulan ke depan tuh kayak alhamdulillahnya Allah memperlihatkan Dede tuh dapat undangan Bunda. Jadi padahal kan Dede belum pakai kerudung, cuma orang itu berturut-turut Dede pakai kerudung nyanyinya. Dari situ pertama udah diliatin, terus yang kedua nyanyi terakhir Dede di Banten, kalau tidak salah kampanye di Banten. Jadi di salah satu pesantren gitu, udah jadi yang datang tuh anak-anak pesantren semua. Dede pikir nggak ada yang tahu dan nggak ada yang kenal kan, mungkin nggak ada kesempatan juga buat nonton TV. Kalau lagi mondok gimana bisa tahu. Pada akhirnya Dede di situ nyanyi, semua pada doain, ya Allah dalam hati, semua pada pakai kerudung, semua Dede malu. Pas pulang dari situ, biasa kalau sebelum tidur tuh suka nonton kajian, lihat kajian di Instagram, ada Dede suaranya putus-putus. Gimana Bunda? Dede suaranya putus-putus, sinyal Dede. Ya. Sekarang masih putus-putus nggak? Nggak. Oke. Ya pada akhirnya pulang, terus sebelum tidur tuh biasa lihat kajian di YouTube, di Instagram. Mas kebetulan sebelum tidur tuh Dede kan percakapan anak sama orang tua di Instagram.
anaknya tuh ditanya, nah kamu sekarang umur berapa? Intinya sih kapan kamu mau menutup aurat, itulah Bunda. Terus akhirnya jadi merasa tersentuh, ya Allah ternyata